Om Swastiastu. Halo semuanya, kali ini kami akan melakukan sebuah video wawancara yang dimana akan mewawancari seorang wirausahawan yang sukses dalam sebuah warung. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabil Abdillah Ferdiansyah, nomor absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Nama saya Novandika Adi Prayoga, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Igede Nadifa Putra Sinawa, nomor absen 3 dari 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Rahmatullah, absen 23 dari kelas 11 TKJ 1. Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan seorang wirausahawan. Ibu boleh tahu namanya siapa? Oh, nama saya Bu Tina, nama lengkapnya Agustina. Kadang dipanggil juga Bu Naomi. Karena namanya warungnya Naomi. Izin bertanya Ibu. Bisa diceritakan singkat bagaimana awal mula usaha ini berdiri dan apa alasan memilih bidang usaha ini? Awal mulanya kita mencoba dengan berjualan dengan cara kaki lima di pinggir jalan awalnya. Dan alhamdulillah dengan kita banyak yang mengenal karena di pinggir jalan, alhamdulillah semakin lama semakin bertambah langganan karena mereka cocok dengan makanan yang kita siapkan gitu. Dan sampailah kita punya tempat. Dari awal kaki lima yang di pinggir jalan jadi punya tempat. Terus apa tadi yang kedua? Bacain lagi Alasan memilih bidang usaha ini. Alasannya karena memang itu sebuah hobi dari kita punya. Alasannya memilih bidang usaha ini karena hobi sih awalnya, hobi masak, hobi undang ke putrian semua. Tapi akhirnya kita fokus ke memasak dan akhirnya kita buka usaha warung makan. Akhirnya itu awal. Lalu untuk pertanyaan kedua, siapa target pembeli utama dari usaha ini dan bagaimana cara Anda menjaga agar pelanggan lama tetap setia membeli di warung ini? Targetnya pertama kita masyarakat kecil, yang masyarakat kecil di sekitar warung yang ada. Dan tapi malam karena kita di pinggir jalan itu tidak hanya masyarakat kecil yang kita jumpai, orang-orang yang berkelas juga banyak, orang-orang kantor, orang-orang ini juga ikut masuk ke dalam warung ini. Terus untuk kita ini untuk pertahankan yang pelanggan lama, ya kita tetap melayani dengan setia. Walaupun berapapun dibeli, nilainya, harganya ya kita layani. Nah, kalau orang-orang yang mungkin sudah mengerti orang luar yang lebih tahu harga itu mungkin bisa menyesuaikan lagi untuk jaga ini yang kuat pembelian. Pertanyaan ketiga, tantangan tersulit apa yang pernah Ibu hadapi dalam usaha ini dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangannya ya mungkin karena semakin lama itu harga-harga apalagi kayak sekarang ini semua serba naik, semua serba mahal. Nah itu yang menjadi kita sebenarnya masalah ininya ya. Tapi karena kita itu sifatnya masih
kemudian masyarakat yang kecil-kecil yang ini bisa menjangkau, masyarakat yang awam-awam itu bisa belanja juga, ya kita tidak mencari keuntungan yang terlalu berat, kita menyesuaikan lah gitu. Masih bisa bisa dapat, walaupun ini kan kita tetap layani. Nah, untuk mencarinya itu makanya kita mensiasati dengan berbelanja. Kita mungkin mencari harga-harga juga yang tidak terlalu mahal lah. Yang penting ini warung ini tetap berjalan, walaupun untungnya sedikit, tapi pelanggan banyak yang masuk. Bagaimana cara Anda mengelola modal di awal berdiri hingga akhirnya bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan yang stabil? Awalnya kita memang modal kecil kita ininya dari awalnya, karena semakin berkembang, akhirnya kita juga mencari ya pinjaman lah untuk mendukung usaha ini. Sampai akhirnya kita untuk biaya untuk kontrak ini deh. Akhirnya kita dapat pinjaman, dan dengan dapatnya pinjaman itu kita buka usaha dan kita berjalan. Akhirnya kita dapat keuntungan. Jadi sama-sama bisa berjalan, bisa mengembalikan dan bisa untuk mengembangkan lagi usahanya ini gitu. Semakin berkembang ya, jadi semakin menambah dengan lebih besar ininya warungnya kita ini, alhamdulillah kan, jadi keuntungan itu semakin banyak. Jadi bisa kita memperhitungkan keuntungan yang harus kita ini dan modal yang harus kita jaga. Yang kelima, apa rahasia sukses utama dalam menjalankan usaha ini dan apa pesannya untuk anak muda yang ingin mulai berbisnis? Rahasianya kita itu harus tahu situasi di mana kita membuka usaha, kita lihat lingkungannya di sana, targetnya orang yang bagaimana. Kita itu memang harus jiwa sosial juga harus ada, jadi kita tidak harus bisnis sekali gitu, tidak, tapi itu dibangun dengan jiwa sosial ada gitu. Jadi kita lihat gitu, kalau kita saling bisa bantu orang lain juga. Terus itu ya solusi itu ya. Sekarang kesannya ya untuk anak mudanya, jangan malu-malu untuk berusaha, untuk memulai. Tidak ada kata malu, yang penting kita itu optimis. Belajar dari yang kecil dulu. Dari yang kecil kita berusaha, dan kalau kita punya keahlian itu lebih menambah lagi untuk keberhasilan kita ke depannya. Yang penting kita itu tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan. Yang penting kita harus percaya diri. Saya bisa, insya Allah. Itu aja. Baik Ibu, atas waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian video wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi kalian. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.